Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Kusbianto dengan NIM D1A021235, mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang A1 yang diampu oleh Ibu Putri Raudah SHMH. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia. Yang pertama saya akan menjelaskan para pihaknya, yaitu ada Australia dan Indonesia. Lalu kasus posisinya yang pertama, pemerintah Australia menduga bahwa terdapat intervensi pemerintahan Indonesia dalam kebijakan pemberian subsidi industri kertas dengan pemasokan kayu bahan baku kertas melimpah sehingga harganya menjadi rendah. Namun hal ini dapat menjadi landasan kuat atas tindakan PMS karena intervensi pemerintah tidak otomatis dianggap sebagai PMS atau particular market situation, atau bisa disebut situasi pasar tertentu. Lalu implementasi particular market situation yang dilakukan Indonesia sejauh ini masih belum bisa memenuhi kriteria sebagai intervensi yang menyebabkan distorsi seperti interpretasi Australia terhadap Indonesia saat ini. Pada 18 April, pemerintah Australia melalui Komisi Anti-Dumping Australia telah melakukan investigasi, pemberitahuan, lampiran, memorandum keputusan, perintah, amandemen, atau instrumen lain yang dikeluarkan oleh Australia sehubungan dengan langkah-langkah anti-dumping pada kertas putih tanpa lapisan dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafis lainnya, dalam kisaran nominal pada dasar berat 70 hingga 100 gram dan dipotong menjadi lembaran ukuran metrik A4 210 mm kali 297 mm. Juga bisa disebut sebagai lembaran kertas lembar, kertas salin, kantor kertas, atau kertas laser dengan kode HS4502 5610, kode statistik 03, dan 4802 5610, kode statistik 09, diekspor dari Republik Federasi Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Indonesia, dan Kerajaan Thailand. Anti-dumping notice. Lalu pada 20 April 2017 Australia menerapkan BMAD sehingga lebih dari 30% terhadap impor produk kertas A4 asal Indonesia. Yang ada dua, PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk Indah Kiat sebesar 38,6%. Yang kedua, PT Pindo Deli Pabrik Pulp dan Kertas Pindo Deli sebesar 35,4%. Kemudian pada 1 September 2017, pemerintah Indonesia mengajukan konsultasi DSB WTO dengan klaim bahwa dugaan yang dilakukan oleh pemerintah Australia tidak konsisten terhadap beberapa perjanjian seperti pasal 2.2, 2.2.2.1.1 dan 9.3 dalam The Anti-Dumping Agreement dan GATT 1994 dengan mengacu pada pasal 4 dan 6 dari DSU dan pasal 17,4 dari perjanjian anti-dumping. Indonesia meminta DSB WTO agar Badan Penyelesaian Sengketa membentuk sebuah panel untuk memeriksa cara ini dengan kerangka acuan standar sebagaimana diatur dalam pasal 7.1 dari DSU. Beberapa ketentuan dalam perjanjian anti-dumping yang dilanggar Australia menurut Indonesia yaitu 2.2, 2.2.1.1, dan 9.3 The Anti-Dumping Agreement dan GATT 1994 dengan alasan yang pertama, pelanggaran pasal 2.2 karena Australia menetapkan pembangunan nilai normal produsen pada produk kertas A4 asal Indonesia sebelum menguji perbandingan harga jual domestik dan penjualan ekspor. Yang kedua, pelanggaran pasal 2.2.1.1, Australia menolak penggunaan data akuntansi produsen yang sesuai dengan prinsip Generally Accepted Accounting Principle GAAP
Dan yang ketiga, yang terakhir, pelanggaran pasal 9.3 dari Perjanjian Anti-Dumping dan pasal 6 ayat 2 GATT 1994 karena tidak menentukan nilai normal berdasarkan harga jual domestik dari produsen kertas fotokopi A4 di Indonesia berdasarkan pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping dan gagal membangun nilai normal kertas salinan A4 sesuai dengan pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dari Perjanjian Anti-Dumping. Australia menghitung dan memperlakukan tugas anti-dumping dalam jumlah yang melebihi margin dumping jika dihitung dengan benar berdasarkan aturan yang termasuk dalam pasal 2 Perjanjian Anti-Dumping. Lalu yang ketiga, ada proses penyelesaian sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia. Proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Australia yang digugat oleh Indonesia merujuk pada pasal 22 dan pasal 23 GATT terkait dengan sistem penyelesaian sengketa. Berawal dari dua pasal tersebut yang terdapat di dalam sistem dispute settlement yang digunakan WTO saat ini, pasal 22 paragraf 1 menyatakan bahwa langkah awal yang perlu diambil suatu negara yakni konsultasi. Dalam paragraf tersebut dijelaskan bahwa anggota GATT diwajibkan menanggapi secara baik jika negara anggota lain meminta konsultasi mengenai pelanggaran pada pelaksanaan perjanjian GATT. Lalu pada 1 September 2017, pemerintah Indonesia mengajukan konsultasi dengan Australia sesuai dengan peraturan. Yang pertama, pasal 4 tentang konsultasi, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU). Yang kedua, pasal 12 pasal 12 tentang konsultasi ayat 1 The General Agreement of Tariff and Trade 1994 GATT 1994. Yang ketiga, pasal 17 tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa The Agreement of Implementation of Article 6 of the General Agreement of Tariff and Trade 1994 atau perjanjian anti-dumping. Lalu pada 15 September 2017, Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat meminta untuk bergabung dalam konsultasi Indonesia-Australia. Lalu pada 25 September 2017, Uni Eropa meminta izin untuk turut dalam konsultasi. Selanjutnya, Australia memberikan pemberitahuan DSB terkait dengan penerimaan atas permintaan Republik Rakyat Cina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam konsultasi. Lalu pada 31 Oktober 2017, Indonesia dan Australia mengadakan konsultasi dengan tujuan mencapai resolusi yang dapat diterima bersama. Akan tetapi, konsultasi tersebut gagal dan menyelesaikan perselisihan kedua negara. Lalu proses selanjutnya ialah negara pemohon complaining state memberikan pengajuan untuk pembentukan panel. Pada 14 Maret 2018, pembentukan panel atas permintaan pemerintah Indonesia. Lalu pada 27 Maret 2018, DSB menunda pendirian panel atas permintaan Indonesia. Lalu 27 April 2018, panel dibentuk oleh Dispute Settlement Bodies DSB berdasarkan permintaan Indonesia dalam dokumen WT-DS529-6 sesuai dengan pasal 6 DSU. Panel dihadiri oleh Kanada, Republik Rakyat Cina, Mesir, Uni Eropa, Israel, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam selaku pemilik hak pihak ketiga. Lalu pada 12 Juli 2018, setelah persetujuan para pihak, panel tersebut dibentuk dan diketuai oleh Mr. Hugo Perez Cano Diaz yang berasal dari Meksiko dan dibantu oleh anggotanya yaitu Marco Tulio Molino Tejeda dan Tomoko Ota. Pada kasus ini, Indonesia dan Australia menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan internasional yang menangani sengketa dagang yaitu WTO. Indonesia dan Australia selaku negara anggota bersepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada WTO untuk diselesaikan. Mengingat bahwa WTO hanya dapat menangani sengketa antar negara anggotanya saja. Lalu setelah itu ada simpulan.
Kesimpulannya itu proses penanganan sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia itu diawali dengan permintaan Indonesia untuk konsultasi dengan Australia melalui WTO. Konsultasi dilakukan karena tidak adanya tanggapan atau respon pemerintah Australia terhadap setelah pemerintah Indonesia memberikan penjelasan bahwa kebijakan larangan ekspor kayu bulat bukanlah bentuk subsidi pemerintah terhadap produsen kertas Indonesia. Akan tetapi konsultasi gagal dan Indonesia meminta dilakukan pembentukan panel. Panel terbentuk dan berjalannya proses sesuai dengan prosedur. Keputusan awal pun dikeluarkan untuk para pihak dan panel pada tanggal 29 November 2018 yang diedarkan kepada anggota sesuai dengan ayat 1 yaitu dari prosedur kerja panel. Pada akhirnya WTO memenangkan Indonesia terkait gugatan yang dilayangkan ke Australia di panel WTO terkait dengan kebijakan Australia dalam menerapkan BMAD terhadap produk kertas A4. Sengketa antara kedua negara yang telah berlangsung sejak 1 September 2017 berakhir setelah WTO menerbitkan keputusan pada 4 September 2019. Kebijakan Australia mengenai BMAD terhadap produk kertas A4 asal Indonesia telah melanggar 2.2 dengan alasan Australia terbukti telah mengonstruksi nilai normal produsen kertas A4 Indonesia tanpa terlebih dahulu menguji apakah harga penjualan domestik dapat dibandingkan secara layak dengan harga penjualan ekspor, dan 2.2.1.1 perjanjian anti-dumping WTO karena Australia menolak memakai data pembukuan aktual produsen walaupun data dimaksud sudah memenuhi persyaratan GAAP. Lalu WTO menginterpretasikan makna particular market situation dari kasus sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia, menentukan bahwa tidak adanya elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan pasti kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap bahaya bagi pasar yang berdampak menurut hasil laporan panel pada paragraf 7.93 dan 7.97 tercantum pada pasal 1 dan pasal 1 ayat 2 tentang penentuan dumping di artikel 6 of the General Agreement on Tariff and Trade 1994. PMS hanya disebutkan satu kali tanpa ada penjelasan secara lebih rinci. Pasal tersebut menyebutkan bahwa saat tidak tersedianya penjualan produk sejenis dalam perdagangan, biasanya di pasar domestik negara pengekspor, ataupun adanya PMS atau rendahnya volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor, maka tidak akan ada perbandingan harga yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.